Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan coba memaparkan hasil analisa kami terkait kasus pelayanan publik digital atau penyelenggaraan pemerintahan digital. Kasus yang kami angkat adalah penyetaraan ijazah luar negeri atau PILN secara web-based di lingkungan Kemendikbudristek. Layanan penyetaraan ijazah secara online yang disediakan oleh Kemendikbudristek adalah sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengakuan ijazah luar negeri. Layanan ini dirancang agar lebih efisien dan transparan sejalan dengan upaya digitalisasi dalam pelayanan publik. Dari analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor eksternal, yakni berupa ancaman dan peluang yang berkaitan dengan proses penyetaraan ijazah luar negeri melalui web di lingkungan Kemdikbudristek. Faktor-faktor tersebut, yakni yang bersifat sebagai ancaman, yang pertama adalah birokrasi yang rumit, akses internet yang tidak stabil di wilayah terpencil, dan pungutan liar dan biro jasa. Sedangkan pada faktor yang dinilai sebagai peluang, yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik, yang kedua kerjasama dengan instansi lain, dan yang ketiga adalah mempercepat peluang mendapatkan pekerjaan. Faktor-faktor ini telah kami susun dengan skor-skor tertentu sehingga memiliki tingkat kepentingan yang digambarkan oleh nilai bobot serta seberapa besar pengaruh dari setiap faktor tersebut yang digambarkan sebagai skor rating. Pada internal factors analysis summary terdapat dua komponen, yaitu kekuatan dan kelemahan. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah banyaknya rumpun ilmu yang belum tersedia pada pilihan web, sehingga pengguna layanan harus mendaftarkan rumpun ilmu serta universitasnya sebelum bisa memproses proses penyetaraan ijazah. Yang kedua, pengajuan hanya terpusat kepada Kemendikbudristek tanpa bisa didelegasikan ke instansi di bawahnya seperti dinas pendidikan di kota maupun di provinsi. Dan yang ketiga adalah sistem pengajuan yang tidak terintegrasi dan memakan waktu yang sangat lama, sekitar 2 minggu sampai dengan 6 bulan, sampai dengan SK penyetaraan ijazahnya berhasil diterbitkan. Kemudian untuk kekuatan, yang pertama adalah kemudahan akses pada interface website yang simpel dan sangat mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah tidak membutuhkan biaya pengajuan atau gratis. Dan yang terakhir adalah informasi yang lengkap dan jelas sehingga memudahkan pengguna layanan untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan prosedur dan persyaratan layanan. Total nilai untuk IFAS atau Internal Factors Analysis Summary adalah 2,6. Berikut merupakan fishbone analisis yang kami buat dengan mengidentifikasi sebab akibat yang ada pada isu yang kami angkat. Terdapat 4 aspek yang menjadi sebab. Yang pertama adalah aspek SDM yang berisi kompetensi staf Kemendikbudristek. Yang kedua adalah kurangnya pelatihan berkelanjutan. Yang kedua adalah aspek proses yang berkaitan dengan proses yang berbelit. Yang kedua, sistem belum sepenuhnya otomatis. Dan yang ketiga, ketidakseragaman format ijazah dari berbagai negara. Yang ketiga adalah aspek teknologi, yakni infrastruktur teknologi yang belum merata di Indonesia, sistem keamanan digital yang beresiko terhadap kebocoran data, serta sistem yang belum semuanya terintegrasi dengan institusi asal pengguna layanan. Dan aspek yang keempat yakni kebijakan, yang tidak fleksibel dan kurangnya koordinasi antar lembaga. 4 aspek ini yang merupakan sebab yang mengakibatkan permasalahan pada penyetaraan ijazah secara web-based di lingkungan Kemendikbudristek yang tidak efisien dan efektif. Berikut adalah analisis SWOT pada penyetaraan ijazah secara web-based di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dari segi internal, yaitu pada kekuatan, di antaranya ada UI yang sederhana dan mudah digunakan. Sistem yang ada memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan pengajuan dengan mudah. Hal ini meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Kedua, tidak membutuhkan biaya pengajuan. Ketiadaan biaya dalam pengajuan tersebut membuat layanan ini menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Ketiga, informasi yang lengkap dan jelas. Penyediaan informasi yang komprehensif memudahkan pengguna untuk memaknai proses pengajuan dan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga mengurangi kebingungan dan juga kesalahan. Selanjutnya, dari segi weakness atau kelemahan. Pertama, banyak rumpun ilmu yang belum tersedia di pilihan atau di web. Banyaknya pilihan rumpun ilmu yang belum tersedia di platform ini membatasi opsi bagi pengguna yang mencari program tertentu. Kedua, pengajuan hanya terpusat ke Kemendikbudristek. Proses pengajuan yang terpusat hanya pada satu lembaga dapat mengakibatkan keterlambatan dan juga kurangnya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, sistem pengajuan tidak terintegrasi dan waktu proses yang lama. Ketidakintegrasian dalam sistem pengajuan menyebabkan waktu proses yang lama, sehingga pengguna mungkin mengalami frustasi dan ketidakpuasan. Selanjutnya, dari segi eksternal, ada opportunities atau peluang. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu peluang utama yang dimiliki sistem ini adalah meningkatkan kepercayaan publik. Dengan menerapkan transparansi dalam proses pengajuan dan penyampaian informasi yang jelas, kita dapat membuat pengguna merasa lebih nyaman dan yakin untuk berpartisipasi. Yang kedua, yaitu kerjasama dengan institusi lain. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan institusi lain merupakan peluang yang sangat berharga. Dengan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, perusahaan, dan juga organisasi non-pemerintah, kita dapat memperluas jangkauan program dan menambahkan variasi rumpun ilmu yang ditawarkan. Yang ketiga, mempercepat peluang mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, dari segi threats atau ancaman. Yang pertama adalah birokrasi rumit. Proses pengajuan penyamaan ijazah seringkali melibatkan banyak langkah dan dokumen. Akibatnya adalah keterlambatan dalam proses akibat regulasi yang kompleks dapat menyebabkan frustasi bagi pengguna. Yang kedua, akses internet yang tidak stabil di wilayah terpencil. Banyak pengguna di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses sistem online. Koneksi internet yang tidak stabil dapat menghambat proses pengajuan dan juga pengunduhan informasi. Yang ketiga, pungutan liar dan biro jasa. Munculnya praktik pungutan liar dapat merusak integritas sistem penyamaan ijazah. Pengguna mungkin merasa tertekan untuk membayar biaya tambahan yang tidak resmi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan stigma yang negatif terhadap proses pengajuan. Setelah kami melakukan analisa SWOT, hasil perhitungan untuk EVAS adalah kurang dari 2 dan nilai IVAS lebih dari 2. Maka strategi yang akan kami lakukan adalah menggunakan strength untuk mengatasi threat atau menggunakan kekuatan untuk mengatasi hambatan. Strategi 1.
Menyediakan informasi pengajuan yang mudah diakses, misalnya melalui web dan media sosial Kemendikbudristek, juga menyediakan informasi pengajuan yang lengkap untuk memangkas birokrasi yang rumit. Strategi 2. Web yang dirancang memiliki kekuatan dalam bentuk antar muka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan, atau tidak memakan kuota internet yang banyak. Untuk mengatasi hambatan berupa jaringan internet yang tidak stabil di wilayah terpencil. Dan strategi 3, menerapkan gratis biaya, pengajuan via online, untuk meminimalisasi kemungkinan adanya pungutan liar dan biro jasa yang tidak bertanggung jawab. Digitalisasi penyetaraan ijazah luar negeri telah berupaya untuk mengimplementasikan baik smart governance maupun manajemen ASN. Pada smart governance terdapat 4 komponen yang harus terpenuhi, yaitu digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Pada aspek digital skills, verifikasi ijazah asli menghindari potensi pemalsuan dan penyalahgunaan data. Pada komponen digital skills, seluruh pegawai yang menangani pelayanan penyetaraan ijazah luar negeri telah diberikan pelatihan kompetensi yang relevan sehingga bisa melayani dengan optimal. Pada aspek digital culture, penggunaan aplikasi berbasis web tentu saja memudahkan proses penyetaraan dari mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, digital safety, pelayanan gratis dapat meminimalisir kemungkinan adanya pungutan liar dan biro jasa yang ilegal. Untuk aspek manajemen ASN, terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Pelayanan penyetaraan ijazah luar negeri berbasis aplikasi sudah menerapkan hampir seluruh indikator tersebut, antara lain yaitu memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik KKN. Namun, waktu pemrosesan yang lama mengindikasikan pelayanan yang kurang profesional. Untuk itu, penting untuk meningkatkan ketepatan waktu agar profesionalitas pelayanan dapat tetap terjaga. Berikut adalah beberapa simpulan terkait tentang analisis penyetaraan ijazah di luar negeri secara web-based di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang pertama, penggunaan teknologi di layanan ini akan mendukung digitalisasi pelayanan publik. Kedua, inovasi yang dikembangkan di Kemendikbudristek terkait layanan penyetaraan ijazah luar negeri akan meningkatkan efisiensi waktu layanan. Ketiga, smart governance dapat ditunjukkan salah satunya dengan adanya implementasi penyetaraan ijazah luar negeri atau PILN web-based dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga penggunaan teknologi dalam layanan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam proses penyetaraan ijazah luar negeri. Semoga sistem web-based ini memudahkan masyarakat dan membuat proses lebih transparan serta akuntabel. Semoga smart governance ini menjadi contoh yang baik bagi sektor lain dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.